Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rijal wa sirri sari fi sa'ir asma'i sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sadaqallahu alazim. Innalil arifin bikuli nafasin darajatu alfu syahid, yang artinya tiap-tiap napas bagi orang yang arif billah itu sama dengan orang yang mati syahid 1000 orang. Setiap napas bagi orang yang arif billah, napas orang yang arif billah, satu kali napas, satu kali hinak, sama dengan orang yang mati syahid 1000 orang. Hebat. Tapi napas orang yang arif billah bagaimana? Nah, apa yang dimaksud dengan arif billah? Orang yang ma'arif, orang yang kenal. Orang yang kenal dengan Allah, tahu bahwa napasnya itu turun naik, bunyinya hu Allah. Jadi orang yang arif billah itu kada mutlak orang yang paamal. Orang yang salat terus menerus kada mutlak. Orang yang selalu berzikir dan membaca salat kada mutlak. Orang yang arif billah itu orang yang kenal. Kalau orang yang artinya orang yang beramal, orang yang abid. Abid lawan arif, arif lawan abid. Orang yang arif billah, orang yang kenal dengan Allah. Kalau orang abid, orang yang pamal, tapi belum tentu dia arif billah. Nah, sia-sia. Itulah orang yang abid ini orang yang pamal, pak ibadah orang abid ngarannya. Tapi sekalipun orang yang abid, sekalipun dia beramal, hibak isi dunia, tapi kada ma'rifat lawan Allah, bagaimana? La yasihu salat, la yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah amal ibadah siapapun kecuali dengan ma'rifat karena lawan Allah. Makanya innalil arifin bikulli nafasin dari jitu al-fusyahid itu, setiap napas bagi orang yang arif billah sama dengan orang yang mati syahid 1000 orang. Nah, satu kali napas, dua napas siapa? Napas nafsi diri. Nah, jadi 2 kali 2000, 3 kali 3000. Sehari semalaman ingat berapa kali napas kita turun naik adalah 1 jam 1000, 2 jam 2000, 3 jam 3000, sehari semalaman 24 jam. Berarti 24.000. Makanya di dalam manakib, kitab manakib Sesaman itu ialah Sesaman itu adalah orang yang selalu zikrullah siang dan malam. Kayak apa aja Sesaman zikir siang dan malam? Kayak apa makan, kayak apa guring. Amun ma'andalakan secara lisan kada kawa. Kena kada kawa berzikir mun kita guring. Tapi maksud daripada Sesaman itu adalah terus menarik segala apa bunyi zikir napas ni nah. Hu Allah, hu Allah, hu Allah. Itu zikir yang tidak berkeputusan, zikir daim, zikir terus menerus, baik di pagi hari, di siang hari, di sore hari, di malam hari. Nah, itu jawabannya Sesaman selalu orang yang zikrullah siang dan malam. Walaupun beliau tidur, tetap berzikir, napas yang berzikir. Kita walaupun tidur, tapi dapat berzikir dengan napas.
Tapi kalau lidah di mulut tidak bisa berzikir. Karena bila goreng kita karena mau berzikir kan. Tapi kalau zikir napas main. Kawak walaupun goreng Satu kali napas, orang yang arif billah sama dengan mati syahid 1000 orang. 2 kali napas 2000 orang. Jadi jumlahnya 24 jam sehari semalaman. 1 jam 1000, berarti 24 jam 24.000. 24.000. Nah, napas kita ini turun naik. Jadi malaikat sampai ke dalam hitung. Kenapa? Karena kalau kada hitung, apalagi di dalam diri si A, dalam diri si B kan zikir semuanya. Kalau orang marifat, ini hikmahnya orang yang marifat kepada Allah. Main napas saja. Karena penapas ini hebat. Coba pian gada napas kada kau berimbai. Makanya napas ini juga orangnya lah hebat ini. Alahan daripada nang artinya orang nang jaya, orang jaga lagi. Orang jaga, orang nang jaya, orang sugih mengkada nang ini Dulu ada kejadian. Kan dulu orang banyak memakai wasi kuning. Wasi kuning anggapnya nak ibadah itu wasi kuning. Dulu ada kisah harganya itu sampai 25 juta. Jadi apabila andak di awak atau digenggam, jadi bilanya orang artinya mentes kada bapak. Tapi sekalinya nang mantes ini orang marifat, orang nambah ilmu. Umpamanya pian menggenggam wasi kuning, jadi ulun mentes. Karena ulun tahu pecah luka. Kayak apa memainakan? Soalnya memainakan di napas saja. Imbay yang lo napas, tarik napas, tahan, keluarkan. Orangnya nang mantesnya, ini orangnya. Lalu luka, lalu wasi kuning tadi harganya kada larang lagi. Nah ini hebat. Mana hebatnya wasi kuning lawan ampunnya. Wasi kuning kada hebat, hebat tuh ini hebat. Rantai babi itu kada hebat, hebat tuh rangkai hirang tuh kada hebat, yang hebat kalau orang marifat. Kalau orang syariat bujur aja, rantai babi hebat tuh bujur aja, kada menyalahkan orang, bujur aja. Wasi kuning hebat, bujur aja. Rangkai hirang hebat, bujur aja. Bulu hantu beriaban, bujur aja. Tapi lebih hebat. Biar apabila apapun mainakan napas. Bahkan kalau kita tarik napas pun, jika ibaratnya sakit itu tak kurang. Jika apa kau umpamanya tarik napas, jika ibaratnya tuh umpamanya ditampar orang kah, atau dicicak orang kah, tahan ya napas biar tak kurang. Coba. Tapi pulang kita memainkan yang turun naik napas ini orang yang hebat. Itu nang tadi innalil arifin bikulin napasin darajatu alfus syahid. Setiap napas bagi orang yang arif billah sama dengan orang yang mati syahid 1000 orang. Jadi 1 kali napas 1000 orang mati syahid. 2 kali napas 2000. Sejam 20. Sejam berarti 1000 lah. 1000 kali sejam hinak kita nih kan 1 kali 1000, jadi 24 jam kali 1000, 24 jutaan. Jadi itu ngaran sesaman nang zikir terus menerus yang tidak berkeputusan, tapi ada berpendapat kadang wajar kita zikir siang malam kalau sesaman itu wali. Wali ini manusia biasa aja sama. Bilanya kita manusia biasa mengambil ilmu wali, orangnya orang biasa, manusia biasa, tapi ilmunya mengambil ilmu wali.
Nah, karena salah. Tuh yang paling hebat pada diri kita tuh ini nah. Hah? Itu siapa? Kelakuan daripada roh. Roh bakalakuan, roh batampai, roh banyata. Ya kasih ini nah. Nah, padahal bunyinya Allah. Aku Allah. Nah, belimbai pian siapa nang belimbai? Ini nang belimbai. Salat pian siapa nang salat? Ini nang salat. Nah, itu yang dinamakan diri. Aqimis salat li dzikri, dirikan salat, diri yang salat, diri yang salat, diri yang batin rohani. Kalau mendirikan salat itu orang syariat, orang fikih. Kalau kita mendirikan salat walaupun kita kuat bagaimanapun kada kawa mendirikan salat. Tapi kalau diri yang salat bisa. Diri itu yang mana? Diri yang batin roh. Roh itu kedudukannya siapa namanya? Ya Muhammad. Nah, di situ. Makanya kan secara hakikat kala Nabi Muhammad waktu hendak mendaki si Borak, siap sudah boraknya. Lalu Nabi kita berpikir, tagana sidin satu mat ujar Jibril, ya Muhammad laju naik tuh Borak sudah siap. Oh ujar Nabi kita, wahai Jibril, aku ini nyaman, jaga itu nyaman jangan naik Borak. Cuma aku mau mengatakan kepada umatku nina, adakah kira umatku yang menunggang Borak seperti aku? Jangan aku aja yang menunggang Borak. Nah, jangan aku aja yang menunggang Borak, umatku yang menunggang Borak. Ya tamsilannya, gambarannya, hikmahnya, ya awak kita Borak. Nama nunggangnya ya roh. Roh itu ya Muhammad kala, anak Abul Arwah wa Adam Abu Basar. Aku bapaknya roh aja Muhammad, aku bapaknya roh. Berarti roh kita daripada cabang-cabang roh Muhammad. Nah, berarti intinya ya Muhammad. Jadi memakai Borak ya awak. Awak ini kan dari surga, hasil abadan mama. Borak itu gambar nang bahari, betisnya binatang kuda. Ay binatang kala putih. Betisnya kuda, kepalanya bunga kayak malaikat. Dahulu kita kadang memikirkan kenapa jadi kuda berwajahkan bunga kayak malaikat. Ya kita seorang, kita ini nah. Kan Boraknya yaitu tadi. Karena bilanya kita ini jahat, kada baik, jalim. Jadi andakan kita, status kita di betis binatang ngarnya. Bilanya pian berbuat baik, beriman, malaikat. Di mana kedudukan kita? Nah, bilanya pian jadi binatang kawa, tampari orang. Nah itu binatang lah. Bilanya pian anak jadi malaikat kawa, berilmu, beramal, baikkan orang nah. Itulah nangaran Borak. Kan malam Kamis tadi kalian orang menjelaskan masalah Isra Mi'raj tentang hakikat. Jadi yang namanya Borak itu ya awak. Karena awak ini Borak nama nunggangi rohani. Kan di situ pulang ujar Nabi, wahai ujar Borak nih, wahai Muhammad, sekarang kamu sudah memakai aku nih. Cai berbahasa kata itu kamu menunggang aku sudah, mendaki aku, menaiki aku. Mulai sekarang kayak Nabi di hari kiamat lah jangan memilih Borak yang lain. Tetap ya kalah bujal kalah. Sama kan kita di hari kiamat kena di padang mahsyar. Jadi kada kawa ulun menunggangi Borak pian, kada kawa pian menunggangi Borak pian juga ulun juga. Nah itu. Jadi menunggang Borak masing-masing. Borak itu kan apabilanya naik gunung berhandap tangannya. Bilanya turun gunung berpanjang tangannya. Manusia bilanya naik gunung berdiri salat, naik gunung ngarannya maka berhandap tangannya, berkiam. Apabilanya Borak itu turun gunungnya, turun. Apabila Borak itu turun gunung. Nah, tadi naik berdiri, turun gunung, nah sujud. Berarti berpanjang tangan Borak. Jadi Borak dari surga kembali kepada surga. Itu yang dicari. Mun dari surga kembali kepada surga. Mun tanah kembali kepada tanah hancur. Air kembali kepada air bangai. Angin kembali kepada angin berbau. Api kembali kepada api neraka. Tanah daripada Nur Muhammad. Air daripada Nur Muhammad. Angin daripada Nur Muhammad. Api daripada Nur Muhammad. Ya batang tubuh kita ini Nur Muhammad. Yang muhaddas. Kalau yang kadim ke atas pada roh. Kadim. Ke atas lagi
daripada nang kadim. Karena Nur Muhammad seperti pedang bermata dua. Di dalam kitab Turun Nafis, Nur Muhammad seperti pedang bermata dua apabila meluncur ke awak ke bawah. Dikatakan Nur Muhammad yang muhaddas. Apabila naik kepada roh, naik lagi kepada zat Allah, bahkan Nur Muhammad hakikatnya kadim. Ini kalau Nur Muhammad ya memang muhaddas ke awak. Kalau ke atas kembalinya ke mana? Kepada zat Allah. Berarti hakikatnya kadim. Bila keluar muhaddas, bila ke atas kembali kepada asal kadim. Jadi pedang bermata dua, pilih aja. Bila anak muhaddas ke awak tuh meluncur. Bila anak kadim meluncur ke atas kepada roh, ke atas lagi. Nah ini jadi kada ada lagi artinya perselisihan. Karena yang muhaddas bujur juga anakannya di situ. Kalau yang kadim bujur aja anakannya di situ. Jadi tergantung kita aja. Yang penting tahu sama. Yang salat siapa? Allah Ta'ala. Salah, Allah Ta'ala kada salat. Yang salat siapa? Aku hamba. Salah, hambalah wala. Nah, jadi yang salat siapa? Aku. Nah, aku yang mana? Aku ada dua, zahir dan batin. Amun kita nih salat, maka kita la haula wala. Amun Allah Ta'ala salat, Allah Ta'ala bos babisin salat. Nah, jadi yang salat siapa? Aku. Bilanya aku ini pian karena tergantung orang. Jadi mah iya lebih jujur ini tuh aku salat jadinya. Tapi batin kita yang mengaku aku tadi ada di si batin rohani. Jadi rohani berjari kepada jasmani sama kan ulun bisa menjelaskan. Ini ujar ulun yang mengangkat cangkir ini dipadahkan tangan mun kada ada roh kawalah. Nah, jadi ulun padahkan mengangkat cangkir ini roh mun kada ada tangan kawalah. Nah, jadi yang mengangkat cangkir ini adalah perpaduan kemesraan antara ruhani dan jasmani, timbul fi'il, af'al, kelakuan, gerak. Kalau dibahas lagi tuh. Nah, amun orang memadahkan ngangkat HP ini tangan menuntut roh kalau coba tangan ditatak anak di lantai sorongin HP kalau mangkat. Nah, satu. Amun nama angkat HP ini jeroh mun gak ada tangan kayak apa melihatlah. Nah, jadi yang nyaman itu jawabannya yang mengangkat HP ini adalah perpaduan kemesraan, mesra antara rohani dan jasmani, mesra antara rohani dan tangan, lalu timbul kan yang mesra antara rohani dan tangan, mesra lalu timbul fi'il af'al kelakuan gerak. Nah ini jahir batin enggak? Nah, jadi ini padahal jahir ada mungkin kada batin. Padahal batin kada jahir kada nyata. Nah jadi kayak itu. Oh jadi kau aja kita memahami di dalam batin. Oh kada ada lainnya. Jadi barangnya nang mana nama angkat tadi pulang nang angkat tangan. Kayak ini pulang nang angkat cangkir. Nah, makanya turun naik lo napas kita nih. Tak roh tak karoh roh kawak. Nah, jadi intinya nang mengangkat cangkir tadi nih, nang mengangkat cangkir rohani dan jasmani naik ke atas roh. Nah, turun ke bawah ke jasmani. Nah, itu orang mengangkat, itu orang berkata, itu orang membaca yasin, membaca wakia itu jahir batin gelak. Nah, makanya wallahu zahiru wallahu batinu. Allah Ta'ala nampak kepada batin, nampak kepada jahir, berjahir. Jakanya kada ada jahir, jakanya kada ada batang tubuh. Bagaimana mengisahkan adanya Tuhan? Dengan adanya jasmani, dengan adanya tubuh, kawa mengisahkan Tuhan ada pada diri. Tapi pulang menjasmani ada, rohani kada ada kadawa. Nah itu perpaduan, berpadu bersatu. Bukan berpisah. Amun berpisah rohani dan jasmani ini bangkai. Tapi pulang rohani lawan jasmani, amun nyainya tagatuk, hancur lebur. Nah, jadi disitulah bersatu tidak berkumpul, bercerai tidak berpisah.
Nah ini orang marifat tadi, na inna lil arifin bikulli nafasin darajatu alfu syahid. Setiap napas bagi orang yang arif billah sama dengan orang yang mati syahid bikum. Kalau ini orang arif billah ini, apakah orang penyembahyang kada mutlak, orang selalu berzikir kada mutlak, apa orang selalu puasa kada mutlak. Yang namanya arif billah, arif itu karena billah karena kebetulan. Biar orang biasa tapi karena Allah, arif billah ngarannya. Biarnya pamal pa ibadah, inya kada kenal lawan Allah, berarti hanya statusnya abid. Orang yang abid bilinya kada kenal Allah Ta'ala, membawa kekufuran, kupurnya. Nyebaman, tapi kada pinandu. Syirik terus toh. Karena di dalam surah An-Nisa ayat 116, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosanya. Dosa syirik. Allah mengampuni dosa apapun. Syirik itu menduakan. Nah, menduakan tuh kayak ini. Allah Ta'ala ada, kita ada tuh dua ngarannya. Sedangkan sifat 20 wujud artinya ada, lawannya kamu tiada. Berarti yang tiada tuh kamu, yang ada tuh wujud Allah. Dalilnya 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Kalaunya orang syariat di luar 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Kalau kita orang marifat, dalil adanya wujud Allah itu adalah 7 lapis langit, 7 lapis bumi. 7 lapis bumi awak kita. Bulu kulit, darah daging, urat tulang, otak sumsum 7. Bumi bang, 7 lapis langit. Kalau bumi tadi kan bulu kulit, darah daging, urat tulang, otak sumsum. Sekarang 7 langit, 7 lapis langit. 7 lapis langit itu kalimat roh, bumi kalimat jasmani. Langit kalimat rohani. Apa itu 7 lapis langit? Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar kalam. Nah, jadi itulah nang bukti adanya Allah. Dengan adanya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, nang ada pada diri. Amun kita tuh mengenal 7 lapis langit, 7 lapis bumi di luar. Seumuran kedewatan Tuhan di luar. Lalu kita tafakur. At-tafakur fil khalqillah wal tafakur fil khaliq. Artinya itu, janganlah kamu berpikir lah. Janganlah kamu berpikir tentang zat Allah, tapi kamu pikirkan sifat Allah. Menjat Allah Ta'ala kada memikirkan kita nah. Makanya pulang kita kembali ke Isra Mi'raj. Kan Jibril ini selalu umpat Rasulullah kemana aja. Tapi kenapa waktu Rasulullah naik langit yang ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, Jibril stop Jibril. Cuma Rasulullah nang naik langit yang ke-9. Napa ujar Rasulullah? Wahai Jibril, kenapa kamu kada naik? Laju naik, aku sudah langit yang ke-9. Laju Jibril. Jibril hanya di langit yang ke-7. Jadi ujar Jibril, ya Muhammad, seandainya aku ini melangkah setelapak kaki saja, maka hancur tubuhku, hangus tubuhku. Nah, sebenarnya Jibril itu umpat Rasulullah, umpat Jibril. Karinya kada umpat dah. Tapi dengan apa? Nah ini. Jadi Jibril itu secara ilmu hikmah, secara ilmu mantik, yang namanya Jibril itu otak akal. Nah makanya tinggal di langit yang ke-7. Maksudnya itu otak akal kada kawa memikirkan Allah. Kayak bagerang hirangkah, habangkah, hijaukah, kuning, nah itu kada kawa memikirkan. Nah, jadi Jibril itu sebenarnya umpat. Di mana umpatnya? Nah, makanya ujar Jibril, ya Muhammad, seandainya setelah pak kaki aku melangkah hancur tubuhku. Nah, bisa Jibril umpat Muhammad, tapi hancurkan tubuh Jibril, hancurkan pengakuan Jibril. Jibril panah, Jibril tidak ada. Nah, inilah ini ilmu hakikatnya. Jadi bilanya panah Jibril, kadada Jibril kembali kepada Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad berumpat kepada Rasulullah. Itu namanya Jibril umpat. Amun Jibril kada melebur awaknya kada kawa umpat. Makanya ujar Jibril, seandainya aku ini melangkah setelah pak kaki maka hancur. Bisa melangkah setelah pak kaki mengikuti kepada Rasulullah, tapi hancurkan diri Jibril.
Hancurkan diri Jibril, kembali kepada Nur Muhammad. Di dalam Nur Muhammad itulah rahasia Allah yang menempel di baginda Rasul. Nah, jadi kawan umat. Jadi kalau kepada hakikat yang namanya Jibril itu otak, akal, pikir. Nah, itu. Berarti Jibril umpat terus. Nah, jadi itu maknanya kada kawan umpat tertinggal. Karena apabila kada melebur diri kepada Nur Muhammad kada. Makanya kita nih nah mengenal Tuhan kada kawan awak, kada kawan jasad. Jasad benda mati. Pian mulai rumah ke sini mau kada den nur kada awak. Pian berduduk di sini mau kada den nur kada awak berduduk. Pian mengenal Allah mau kada den nur kada awak. Nah, nur ini di atas derajatnya daripada roh. Nur. Dan di bawah daripada jat. Di atas daripada roh, di bawah daripada jat. Makanya nur jat. Makanya nur tadi, nah, disitulah pada hakikatnya kadim, karena kembali kepada zat Allah. Kalau secara syariat, Nur Muhammad muhaddas, yang berpendapat muhaddas betul, yang berpendapat kadim betul, tapi andakannya di mana? Yang muhaddas tadi Nur Muhammad andakannya, tapi ke awak bujur. Kenapa jadi Nur Muhammad kadim? Andakannya kepada roh. Naik lagi roh ke atas kepada rahasia Allah, nah kadim. Jadi Nur Muhammad pedang bermata dua, bila ke bawah muhaddas ke awak, bila ke atas pada roh kadim. Jadi kan lagi mahwal orang. Jadi anak di mana? Anak di muhaddas, berarti di situ andakannya, bila ada kadim di situ. Nah, jadi perjalanan Nur Muhammad. Makanya tidak boleh menyalahkan orang kalau tidak menguasai tentang hakikat Nur Muhammad. Orang itu bernya kada menguasai tentang Nur Muhammad. Ada orang belajar tentang Nur Muhammad, maulah diperlihatkan sesat ikam kafir, dia mau. Nya sudah istiqamah. Dia yakin. Lah, dia yakin bahwa Nur Muhammad ini pada hakikatnya kadim. Yang muhaddas itu yang meluncur ke awak. Lah. Nah, jadi kan bujur aja. Masalah Nur Muhammad itu muhaddas tapi meluncur ke awak. Dipadahkan orang yang sampai ilmunya kadem, berarti sampai ilmunya kemana? Ke atas pada roh. Nah, itu. Jadi itu pedang bermata dua. Jadi inilah orang yang arif billah tadi, orang yang kenal dengan Allah Ta'ala, napasnya turun naik. Allah, nah santai aja. Di kendaraan tetap berzikir. Masuk ke dalam rumah tetap berzikir. Kemudian pian berwudu tetap berzikir. Setelah itu pian melepaskan lelah. Lalu pian berebah ditilam, lalu pian guring, tetap dia berzikir. Nah, ini zikir daim, zikir yang kada berkeputusan. Zikir tarsinya, kecuali pian innalillah, hanya pian ambil berzikir, berarti pian meninggal diakhiri dengan zikir. Itu. Amun dengan mulut kada kawa kita, la ilaha illallah kada kawa. Sudah dikunci alat karas. Tapi kalau dengan napas bisa. Nah. Jadi bilanya kita berhenti napas, pian meninggal, berarti pian meninggal diakhiri dengan zikir. Yakin istiqamah. Al istiqamah itu khairun min alfi karmatin. Istiqamah ini kuat keyakinan biar 1000 orang mengguncang, ada Bapak. Ujar Junaidi al-Baghdadi, ulama tasawuf. Nah, biar artinya aku dituduh orang cindik di orang kafir, kata Bapak. Pun kada sampai 1000 lagi. Jangan menyalahkan aku, jangan berbahasa kasar nih. Mungkin sampai 1000, jangan menyalahkan aku sesat. Ini hanya disalahkan orang berlima besar pula sudah kabur. Ini yakin sudah kita. Bahwa artinya yang mewujud ini hanya Allah yang ada, kita tidak ada. Ini gawian apa fiil. Nyata sudah lah. Nah, jadi yang namanya orang arif billah tadi napasnya berbunyi hu Allah. Jadi napas sehari semalaman 24.000 1000 sejam. Jadi 24 jam 24.000. Jadi dia selalu hidupnya dipenuhi dengan zikir. Inilah hikmahnya, keberuntungannya orang yang belajar ilmu marifat atau ilmu tasawuf. Dia walaupun bukan di sajadah hajanya beramal, tapi diam pun beramal. Jangankan diam, tidur pun beramal. Kayak apa aja tidur beramal. Nah, ini pangjawabannya nah. Nang tidur beramal itu nah pian tidur kalau nah. Zikir amal zikir dia beramal nah. Hu Allah.
Jadi nyatakan orang arif billah napasnya keluar masuk bu Allah. Jadi inilah alahan dari orang yang abid. Orang yang abid bilanya kada marifat, ianya bisa sesat, bisa di dalam kekufuran. Amal ibadah diberi Tuhan. Lah, hibak di dunia umur 70 tahun, tapi setelah engkau pulang ke rahmatullah kata Allah akan ditimbang mata yang sebiji sebelah kiri. Ternyata baret mata sebiji. Berarti kerida apa-apanya amal ibadah kita selama 70 tahun dibandingkan anugerah Allah Ta'ala. Wallahu alam. Al-Fatihah.